kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita memasuki acara inti, yaitu materi parenting yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ambu Eva Nur Khofifah selaku founder Ambu Consulting and Healing Center. Dengan moderator kita yaitu Ibu Sania Siti Fatona SAG. Untuk membantu jalannya sesi ini, mari kita sambut moderator kita kepada Ibu Sania Siti Fatona. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC kita pada hari ini, yaitu Ibu Rindi dan Bu Alisa. Tepuk tangan dong buat MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat sebenarnya di sini ya, sekitar ada hampir 100 orang ya, bunda-bunda di sini. Tapi suaranya lemes, hilang suaranya. Kemana ya? Ini udah pada sarapan belum? Masya Allah. Tapi udah pada mandi kan? Saya juga nggak kalah ya dari MC, dari Ibu MC, Bu Rindi dan Bu Alisa. Saya juga mau ulang salamnya, tapi mau pantun dulu boleh? Boleh. Nanti ketika saya membacakan pantun, bunda-bunda jawab apa? Jawab apa? Jawab apa? Biar saya makin asik. Siap. Ke Majalaya mau beli obat. Singgah dulu ke rumah Anya. Yang menjawab salam saya dengan semangat. Saya doakan semoga rezekinya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk bunda semuanya. Mungkin sudah diperkenalkan juga ya oleh MC, saya Sania Siti Fatona yang insya Allah akan memandu jalannya sesi hari ini. Sesi parenting pertama di TK Bakti Insani dengan tema Anakmu Bukan Milikmu, selesai dengan luka, siap menjadi orang tua yang merdeka. Sebenarnya bunda agak sedikit minggu saya juga. Ada ayah di sini atau bunda semua? Bunda semua. Bunda yang berbahagia, sebagai orang tua mungkin kita sering ya, terkadang terjebak dalam pola pikir yang salah, menganggap bahwa anak kita adalah milik kita. Anak kita sepenuhnya hak kita. Kita berhak menentukan jalan hidupnya, kita berhak mengontrol anak kita sepenuhnya. Namun kenyataannya tidak seperti itu ya bunda ya. Ternyata anak itu adalah individu yang begitu unik. Anak itu adalah amanah dari Allah. Tentu saja kita pasti ada rasa gini, ketika anak kita berbuat apa gitu ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, nanti ini loh. Tiba-tiba, atau misalkan ada ketika anak kita melakukan kesalahan, menangis, anak kita menangis atau ingin jajan, menangis karena ingin jajan mainan, menangis, bunda aku pengen itu, terus bundanya jawabin, ih kamu mah gitu aja nangis, bunda loh ya dulu waktu anak-anak nggak pernah loh kayak gitu, ada ya yang kayak gitu atau misalkan sebelumnya ada kayak gini, berantem nih sama si ayah, si suami, berantem, tiba-tiba anak ngejatuhin gelas, airnya tumpah, anak bilang, kamu tuh ya, lihat, itu kita ada masalahnya sama suami, tapi yang dimarahinnya gimana ya, ini semua akan kita bahas ya bersama Ambu Eva Nur Khofifah.
juga menulis 12 buku kesehatan mental keluarga. Beliau juga adalah seorang founder Ambu Consulting and Healing Center. Ya, gak sabar nih kita menunggu materi apa nih dari Ambu Eva. Gak sabar, udah siap? Sudah siap? Siap. Jangan-jangan kita kira mengantuk. Gimana? Jangan mengantuk ya, ini materinya Masya Allah, tabarakallah. Siap ini siap? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi silahkan kepada Ambu Eva untuk bergabung bersama kami di sini di ruangan ini. Beri tepuk tangan yang meriah pada Ambu Eva Nur Hovifah. Baik, telah bergabung bersama kita semua ya, Ambu Eva. Ambu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga baru pertama kali bertemu Ambu ya. Ambu asalnya dari mana? Asgar. Garut. Ternyata yang Biasanya ada di mie ayam Asgar. Oh iya betul, Asgar, betul. Isinya ada yang Asgar juga. Ada Ambu. Garut ada di mana-mana. Memang. Alhamdulillah. Mungkin langsung saja ya Ambu. Kan sekarang kita akan membahas tentang anakmu bukan milikmu. Selesai dengan luka, siap menjadi orang tua yang merdeka. Ya langsung saja. Siap ke materinya. Gaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salaman sampai sawareh. Bu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak, tapi si ganonya entak. Nah rentak teh ka abdi bu. Pasaroge oso. Amburan kali oso. Pantesan ini ya temanya pas sekali berarti ya untuk kita semua. Kita buka. Alhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah. Apakah hati ibu cerah atau mendung? Cerah ya. Mudah-mudahan hatinya juga cerah. Allah memberkahi kita semua untuk dapat bersilaturahim dalam agenda parenting booster, parenting class di TK Bakti Insani. Tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Karena jika bukan karena izin Allah mah ibu-ibu teh bakal dicengklak bukan nang kasur. Dengan hajah hari selimut. Tapi karena izin Allah kita semua dapat bersilaturahim di sini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umat yang mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sepertinya kita akan prolog dulu Bu. Tema kita hari ini adalah anakmu bukanlah milikmu. Ini terlahir dari puisi Khalil Gibran, ada yang nyebut Gibran gitu ya, yang berjudul apa Bu? Anakku bukanlah milikmu. Kenapa bisa demikian? Kita akan prolog dulu dari kadang-kadang hidup ini banyak susahnya, banyak mudahnya Bu. Aduh, banyak susahnya, tepat sekali tema ini ya. Nah karena banyak susahnya, kita akan awal
terkait dengan sholat. Karena Rasulullah menyampaikan, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kita akan awali dengan hal tersebut. Saya panggil Ananda saya terlebih dahulu, meminta waktunya hanya 5 menit saja. Aizul, mangga silahkan ke sini. Ini putra saya yang pertama. Ini sharing selama 5 menit saja pada ibu-ibu semuanya untuk pengingat, entah untuk Anandanya dan juga untuk kita semua. Mangga, mau nyarius apa? Silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad Izul, biasa dipanggil Izul. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang penuh berkah. Sebelum ibu-ibu mendengarkan penanti ustaz dari ibu saya tercinta, saya akan menyampaikan sedikit dakwah. Tapi sebelum itu aku mau pantun dulu ya Bu, jangan lupa bilang cakep. Naik perahu ke Pulau Seram. Orangnya mampir ke Surabaya. Kok ingin hati tenang dan tentram? Jangan juga lupa. Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Hadirin rahimakumullah, ibu-ibu yang saya hormati, kita setiap hari sudah diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, bisa makan enak, bisa lihat, bisa jalan, dan bisa ngopi. Tapi kadang-kadang kita lupa bersyukur. Padahal cara bersyukur itu adalah sholat. Coba bayangkan, kalau saja HP dicas juga mati, hati kita juga bisa dicas Bu, pakai sholat Bu. Sholat itu bukan kewajiban doang, tapi obat hati, obat stres, kunci rezeki biar makin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disayang suami ya Bu. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita dijaga, insya Allah hidup kita jadi berkah dan makin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya ditinggalin terus atau ditinggalin, hati kita bisa kering Bu, kering utang kayak dompet akhir bulan. Saya tutup dengan pantunnya Bu, jangan lupa bilang cakep. Beli jamu di pasar minggu. Jangan juga lupa sebuah leci. Sholat itu bukan beban Ibu. Ya. Tapi tiket menuju surga yang hakiki. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu, sehat-sehat selalu. Enggak, boleh kembali lagi ke ayahnya ya, silakan. Jangan sini sayang. Nah, oke ya. Nah, itu prolog untuk mengawali bahwa anakmu bukanlah milikmu. Yaitu bahwa ada klien saya yang bahkan pernah di titik murtad, keluar dari agama karena ngapain ambu saya berdoa, ngapain ambu saya kayak lagu apa ya? Ada pokoknya lagu yang viral teh yang untuk apa berdoa jika tidak itu lagu galau. Nah intinya demikian. Kenapa bisa demikian? Dengan sholat pun kadang-kadang hidup kita masih terasa sulit, apalagi tidak sholat. Itu mudahnya ya Bu ya. Oke, silakan slide-nya boleh dilanjutkan teman-teman. Nah ini renungkan oleh kita semua untuk mengawali terkait dengan anakmu bukanlah milikmu. Tadi kata ibu moderator itu siapa namanya? Tesania itu apa sih maksudnya anakmu bukanlah milikmu itu? Nah di sini adalah puisi dari Khalil Gibran. Your children are not your children. Anakmu bukanlah milikmu. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka adalah putra putri kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka lahir melalui engkau tapi tidak dari engkau, dan meski mereka ada bersamamu, mereka
bukanlah milikmu. Berarti milik siapa? So di sini yang masih keneh orang terus mulai ayo yang mulai gitu karena rewel dan lain sebagainya. Ada Bu? Anak berarti milik siapa Bu? Nah itu yang akan coba kita sonding bersama. Kenapa bisa demikian? Karena kan sunahnya itu Bu, mulai boleh dibuku tuh usia berapa Bu? 10 tahun, dan itu bukunya entah juga ibu-ibu mamerotan gitunya, tapi pakai apa? Pakai sapu lidi. Pakai sapu. Di zaman Rasulullah itu pakai sapu, dan di area-area yang tidak berbekas. Itu menurut ilmunya di area yang tidak berbekas, dan itu pun bukan balas dendam, tapi adalah bentuk pendidikan. 7 tahun diingatkan dulu, diajak dulu, diberikan contoh dulu, baru 10 tahun boleh itu. Kita jujur pada hati masing-masing, di usia berapa anak-anak mulai mendengar bentakan, teriakan, dan lain sebagainya Bu? Ampun, saya mah generasi VOC katanya. Generasi VOC yang sekarang lagi ramai dan lain sebagainya. Generasi VOC itu generasi Belanda, dan itu bukan generasi sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak pernah memukul anak-anaknya. Itulah yang akan coba hilangkan nanti di akhir sesi. Barangkali kita masih memiliki luka masa lalu, entah dalam bentuk verbal ataupun non verbal oleh orang tua kita, agar kita tidak menurunkannya pada anak-anak kita. Tepuk tangan untuk yang sudah hadir di sini, karena orang-orang terpilih. Ini adalah bentuk kasih sayang dari ibu, ada bapak guru gak? Dari bunda-bunda semuanya sebagai bentuk healing sosial. Ya boleh di next slide bentar. Nah pertama yang harus kita garis bawahi, kita akan kesulitan menjadi orang tua yang bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Bisa gak ibu nggak bohong wae ke anaknya bawa well baik-baik saja, bisa gak? Cuma dia sok pasnya di depan anak. Nah kalau sudah tanggung, pasnya di depan anak, hujan angin, dolar gelap, sekitar paning, gitunya segala ayat piring terbang, pokoknya rampung, rame, pokoknya namanya harus diperlihatkan juga cara berdamai. Jadi jangan hanya melihatkan berantem, nah ari pas damai nang lepe di kamar. Gitu harus diperlihatkan dalam bentuk apapun, entah dalam bentuk verbal sudah saling maaf-maafan, atau dalam bentuk pelukan atau apapun, harus diperlihatkan. Kalau sudah tanggung, meskipun idealnya sekuat tenaga, jangan sampai kita berantem di depan anak. Itulah kenapa kita akan kesulitan menjadi orang tua yang bahagia sebelum menjadi pasangan yang bahagia. Dan kita pun akan kesulitan menjadi pasangan yang bahagia sebelum menjadi diri yang bahagia. Diri itu apa? Hal-hal yang terjadi sebelum pernikahan. Matak mak ya nama pamikeun hoyong nikah ke KUA teh berpasangan. Ada tepuk sakinah dulu, makin gak mau nikah nih harus tepuk sakinah dulu katanya. Cuma poinnya tepuk sakinah itu silahkan, bayangkan saja teman ibu-ibu semua, tepuk sakinah pas lagi konflik dengan suami, bakal beres mas masalahnya Bu? Makin pas ya, bakal beres, bakal jadi seserian Bu. Nah intinya ya, intinya kita akan kesulitan Bu. Dan sesi kali ini kita akan fokus pada diri dulu, gak bisa langsung loncat menjadi orang tua yang seperti apa. Nanti kalau sudah menjadi orang tua yang bahagia, itu akan lebih mudah berkolaborasi dengan ibu guru yang ada di sini, sehingga kolaborasi tidak saling menyalahkan satu sama lain, tapi betul-betul satu visi misi. Sekolah itu adalah rumah kedua untuk ananda-ananda kita. Tepuk tangan untuk TK Bakti Insani ya. Oke, selanjutnya punten. Nah, anakmu bukanlah milikmu, memahami amanah bukan kepemilikan. Saya tanya, ibu, uang yang ada di rekening ibu milik siapa? Ayo, milik siapa? Saya. Jadi, uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Pintar berbandingnya namanya ya Allah. Nah, pokoknya itu bukan milik kita tuh gak tahu. Sampah yang ada di mulut kita, yang kita minum, kita makan, itu sudah pasti milik kita, rezeki kita. Sebelum itu kita betul-betul gak tahu milik siapa, milik Allah. Itu dari segi rezeki materi. Apalagi ini anak kita pun bukan milik kita, sehingga kita tidak boleh sewenang-wenang. Tapi milik siapa? Milik Allah, amanah dari Allah. Gitu ya. Maka anak adalah individu yang lengkap dengan kepribadian, minat,
minat dan bakatnya dan memiliki jalan hidupnya. Sedangkan orang tua adalah pencipta jalan. Tidak bisa orang tua juga mengabaikan, ignore, terserah lah, gak bisa. Dan gak bisa juga orang tua tuh dari A hingga Z kumang orang tua. Jangankan pas anak masih kecil, anak udah nikah ge, ayah masih dikuasai kumertua ayah itu bukan jangankan pas anak bocil-bocil utas nikah pun saya banyak intervensi dari mertua. Bahkan ada di pekan ini saja ada beberapa klien yang hari esok akan ada mertua saya datang, keringet dingin Bu, cemas karena berasa diaudit. Ayah begitu dia ayah. Nah jangan-jangan ada yang udah jadi mertua gitu deh. Nah intinya gak bisa, kita tuh hanya mengarahkan, membantu. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu tuh maksudnya apa? Bukan kudu di sesuaikan kotor atau di bakteri katanya sampai sesuatu gitu. Itu hanya seremonial. Maksudnya mah langkahna ibu teh menentukan jos ke surga atau napi ka nauzubillah gitu maksudnya. Jadi bukan dicuci tapi kali itu nama bangkang dan lain sebagainya, bukan demikian. Itu hanya seremoni saja, hanya simbol saja, hanya adat saja, tapi esensinya bukan demikian. Nah banyak konflik pengasuhan terjadi bukan karena anak bandel, tapi karena orang tua ingin menjadi versi dirinya. Kadang-kadang begini, dulu ibu termasuk ke SMP iya, SMA iya, kampus iya, anaknya belum masuk ayah mau gitu ya ibu mau gitu banyak yang demikian. Dulu saya kalau masuk ke sini akhirnya anak mulai dari masa kecil ditekan ini padahal bisa jadi bukan itu pasiennya, bukan itu arahnya. Itu anak itu milikmu, dia memiliki kehidupannya masing-masing. Tugas kita mengarahkan minat dan bakatnya itu kayak gimana. Oke, boleh selanjutnya. Nah sekarang kita masuk ke luka orang tua, sumber banyak masalah pengasuhan. Nah, dan beberapa pola atau pattern yang sering kali muncul adalah mengontrol berlebihan karena takut ditolak. Nanti ibu bayangkan ibu belum minantunya, ini masih bocil-bocil udah belum minantu ya Bu ya, cari calon besan karena memang betul Bu zaman apa susah pirakunya nyari jodoh ke anak laki-laki kita ke psikotes lah gitu. Nah karena memang sulit zaman sekarang itu ya, kadang dilihat di media sosial seperti apa, realitanya seperti apa. Poinnya adalah kita harus melihat betul calon besan kita alias yang akan menjadi mertua anak kita itu sudah selesai dengan pasangannya, termasuk kita sudah selesai dengan pasangannya sehingga tidak mengharapkan anak membahagiakan kita. Nah, kita sudah selesai. Rata-rata mertua pokoknya anaknya harus digini-gini, dia belum selesai dengan suaminya gitu ya. Nah karena takut ditolak, takut ditinggalkan dan lain sebagainya, sehingga anak tuh betul-betul dikontrol, bukan hanya di masa kecil tapi hingga dewasa nanti. Udah marah karena masa kecil penuh tuntutan. Saya tanya, ibu anak netral tidak? Lamun ibu lagi good mood, anak melakukan kesalahan besar, ibu kumaha? Biasa aja. Kalau ibu lagi good mood, ibu lagi good, lagi happy, anak melakukan kesalahan segede gunung ini biasa wae. Tapi ibu lagi bad mood, lagi PMS, lagi ada masalah, anak melakukan sekecil jarum di kumaku ibu. Wah, pokoknya jadi harimau, jadi singa, wah segala ayat. Nah itu ya Bu ya. Dan barangkali kita tuh meniru dari orang tua kita dan khawatir berlebihan karena dulu tidak pernah diberi rasa aman ya. Jadi itu akan kita lakukan di sekitar akhir dan menuntut anak sempurna agar orang tua merasa berharga. Jadi bukan untuk anak tapi untuk orang tua agar kita merasa berharga dan dibangga-banggakan. Tugas kita tuh pokoknya mendidik, membersamai. Urusan nanti itu urusan anak, jangan sampai yang agak susah juga ya, masih banyak di antara kita yang membiayai anak, mendidik anak hingga intim itu agar nanti membalas jasa gitu ya. Itu yang harus stop di kita, apalagi yang sudah belajar gitu. Oke, boleh selanjutnya. Nah ini sebelum ada video kita ingatkan terlebih dahulu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi asyadid. Jadi jika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat, namun jika kita kufur, kita tidak bersyukur, maka menunggu azab yang pedih. Saya tanya pada Ibu Cung, dia udah menikah 30 tahun 20 tahun, ini mau
20 tahun, 10 tahun, sekitar. Ayah pengantin baru ayah, ayahnya mata kesel bercerita PKR-nya. Ibu, kalau ibu balik lagi ke 20 tahun yang lalu nih, balik lagi ke 20 tahun yang lalu, ibu masih mau menikahi suami ibu? Ini salah satunya. Barangkali kita sulit itu karena kurang bersyukur. Jadi kalau bersyukur banyak bersyukur. Ibu teh hoyong ke luar negeri tinggal naik, hoyong naon tinggal naik. Nah, itu bersyukur. Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun jika kita kufur, maka tinggal menunggu adab yang pedih. Karena ada redaksi di dalam hadis yang lainnya, kenapa ibu-ibu banyak yang masuk neraka. Penghuni neraka kenapa banyak ibu-ibu? Saya tanya. Karena populasi di dunia ibu-ibu lebih banyak. Oke, karena apa esensinya? Dalam hadisnya dijelaskan karena seringkali kufur nikmat pada pemberian suami. Ada dua kata sakti perempuan. Kamu selalu, nah kata selalu, kamu selalu menyakiti aku. Padahal kan nggak selalu, betul nggak Bu? Kadang seminggu sekali, sebulan sekali, gitu juga. Nah itu kata, pokoknya saya masih selalu. Nah, yang kedua, kata sakti ibu-ibu, kamu tidak pernah. Nah, cuma sakti misalnya sekali suami teh hilang pengenangkeun baso, langsung ngebahas banyak. Kamu tidak pernah mengerti aku. Nah, dua kata sakti itu yang tidak boleh bahkan menjadi alasan kenapa perempuan banyak masuk neraka karena tidak bersyukur atas apa-apa yang diberikan oleh suami. Oke, kita lanjutkan dengan ada video dulu agar nyambung. Silakan. Ada dua video, pertama dulu yang trauma dulu teh. Nah, boleh agak dibesarkan. Oke. Boleh di rewatch? Oke, ada yang paham ini maksudnya? Apa? Coba maksudnya. Apa maksud dari video tersebut? Ini menjelaskan tentang trauma. Cara kerja trauma itu kayak gini, Bu. Aku saya tuh sudah memaafkan suami saya, sudah memaafkan mertua saya, sudah memaafkan tetangga saya, tapi kok masih sesek, berarti belum memaafkan. Air ini menggambarkan eksternal, hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain tidak bisa kita kendalikan. Bahkan anak kita pun tidak bisa kita kendalikan. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah anaknya? Nabi Nuh. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah istrinya? Nabi Lut. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah ayahnya? Nabi Ibrahim. Nabi siapa yang tidak bisa mengubah pamannya? Nabi Muhammad SAW. Istri mana yang tidak bisa mengubah suaminya? Istri Fir'aun. Suami ibu kata juga Fir'aun teuing. Dan suami kita tidak bisa mengubah siapapun. Artinya si air ini nggak bisa kita surut, nggak bisa. Kita yang harus keluar dari air tersebut dengan cara melepaskan rantai tersebut, yaitu rantai trauma yang dirasakan dilepaskan. Gak bisa kita berharap pada orang lain aslinya. Semakin kita berharap, semakin kita kecewa. Nah, utang tariknya tetap udah ujung kecewa. Oke, video yang kedua silakan. Video yang kedua. Nah, ini silakan Bu. Diperhatikan betul Bu. Grandmother, nenek kita menurunkan itu pada ibu kita. Kan nenek kita pasti generasi mana? Generasi biasa.
generasi K, generasi kentang, nah kuat gitu ya. Dan sebenarnya pasti generasi itu diturunkan. Enggak Bu, dengan kekerasan itu justru saya menjadi kuat. Kata siapa? Itu mah pembenaran Bu, dalam hati yang paling dalam tuh sakit, bahkan terngiang-ngiang hingga detik ini. Cuma dulu mak tidak curhat kasah ada sadayana gitu, karena rencangan kerigapok sami itu zaman dulu gitu, rencangan media sama kali iya. Sekarang tuh enggak, sekarang tuh sudah terpatok-patok. Ada orang tua yang belajar gentle parenting, ada orang tua yang masih VOC dan lain sebagainya. Jadi anak tuh sudah bisa membandingkan, melihat nah si ibu itu mah, ibu itu mah lembut, akhirnya dia merasa gak berharga. Dulu kita gak bisa membandingkan dasar enak itu, jual ke pengajian sami gitu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada. Tapi semakin kita ingat semakin terasa, dan itu tidak terasa disampaikan pada anak kita di era ini gak cocok di era ini ya Bu ya. Caranya adalah kita bersihkan air kotor tersebut dengan air yang sedikit atau banyak. Artinya effort, usaha kita gak bisa sedikit, gak bisa biasa aja untuk membersihkan itu. Karena kadang-kadang hati kita tuh tahu cum di dia anu pas anak tidur mah nih, kalau nyatain anak kita ditas dicarekan usapan hari isuk-isuk seak tidak ada begitu Bu. Ya Allah. Nah itu cara kan kita melepaskan mata rantai syaitan etate, kita dulu yang harus bersih, sehingga nanti kita akan memberikan kebersihan itu pada anak kita. Ambu terus terlanjur sering ubun-ubun anak kita diusap-usap ya, itu pelan-pelan akan melepaskan muka batinnya. Kita melakukan hypnoparenting pas anak lagi tidur dan lain sebagainya. Oke, boleh selanjutnya di slide lagi. Nah, remind selanjutnya adalah bahwa Allah itu tidak akan membebani ujian di luar batas kemampuan. Boleh next slide? Nah, di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, gitu ya. Di sini aya nu suami istri bager pokoknya, tapi teu acan gaduh keturunan. Aya nu punya keturunan suami istri bager tapi mitoha toksik. Di sumang gak acan nyebut galak, bejakeun ka mitoha toksik gitu, tapi suami toksik. Aya nu mitoha bager anak tapi ekonomi sulit, gaya elit. Nah, intinya gak ada yang punya ujian apapun itu dalam bentuk apa, cuma kita gak tahu. Makanya jangan percaya hanya pada media sosial ya Bu ya. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain pengguna media sosial. Ketika laki-laki tidak bercerita tiba-tiba beristri dua, ketika perempuan tidak bercerita tiba-tiba check out Shopee. Itu ya, semua orang memiliki ujiannya masing-masing. Next slide punten. Nah, termasuk kita memiliki anak ya Bu ya. Dalam anak saya mah kia sami Bu, anak orang lain kayak ayah gitu ya. Titik-titik yang menjadi tantangan. Bahasa saya tuh gak pernah menyebut kekurangan kelebihan, tapi apa Bu? Kelebihan dan tantangan. Itu bukan kekurangan tapi tantangan. Silakan nanti diubah ya Bu ya. Nah, selesai dengan luka, jalan menjadi orang tua yang merdeka. Pertama menyadari pola luka, harus sadar betul gimana mau berubah, sadar juga kagak. Betul gak Bu? Betul. Gimana mau berubah, nyadarkan kesalahan itu bingung ya, kesalahan naon. Yang kedua menerima diri sendiri. Tidak semua orang tua lahir dari keluarga yang hangat. Men are from Mars and women are from Venus. Suami ibu teh lahirnya dari Mars, punya kebiasaan ini itu dan lain sebagainya. Ibu lahir di mana Bu? Di Majalaya. Di Venus, punya kebiasaan dan lain sebagainya. Seperti apa sebelum pernikahan, tiba-tiba keduanya tinggal di bumi. Paseamoan, pasea akan ada gesekan. Makanya kata Dr. Tori Kamal Anu Aini dalam bukunya Psikologi Suami Istri menyampaikan pernikahan adalah manajemen ketidakcocokan dan mau cocok. Ibu ganti sarebu suami ini gitu-gitu kayaknya angker we gitu ya. Saya tidak sedikit yang menikah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sebetulnya divorce itu boleh di dalam Islam. Hukum aslinya makruh, hukum aslinya halal namun dibenci Allah, tapi bisa menjadi wajib
ngaji, bisa menjadi boleh, bisa menjadi seperti apa hukumnya, sama dengan nikah ya. Maka poinnya ketika ibu semua memilih bertahan tong awet rajin atau please jangan awet rajin, hidup kita itu cuma sekali. Jika cek lagu saya tak, nah pokoknya lagu eta lainnya, hidup kita itu cuma sekali gitu ya. Jangan sampai awet rajin, pikiran dan lain sebagainya, karena tidak semua orang tumbuh di lingkungan yang aman. Kadang-kadang ayah berantem, suami istri perbedaan pola asuh di dalam membersamai ananda. Dan yang ketiga, mengubah reaksi menjadi respon. Ibu keluar TK bakti insani terus parenting masalah anggar ayah tuh bu, yang akan berbeda harapannya bagaimana cara ibu merespon masalah ibu. No asalan dan sebagainya, no asalan kecemasan, mudah-mudahan harapannya lebih tenang, lebih lepas, lebih bebas ya. Boleh next slide bentar. Nah sekarang kita ice breaking dulu setitik ya bu ya. Silakan dikeluarkan gadgetnya masing-masing, silakan. HP-nya dikeluarkan, dibuka kamera, kita selfie ke sebelah sini. Oke, silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah semua keluarkan HP-nya bu? Sudah, silakan buka kamera bu, kita selfie bu. Oke, buka kamera, kita selfie beberapa gaya emosi biar ibu teh. Iya, namun bertemu dengan anak teh iya. Pertama gaya ekspresi ibu kalau marah, kumaha tong seuri ari marah. Kalau marah gimana kalau marah? Coba. Marah bu. Kalau marah gimana? Coba. Marah. Cuma marah seuri-seuriannya mana bu? Silakan. Pertama gaya ibu lagi marah, kumaha bu? Ibu masuk parura-pura, ari di rumah teu kudu acting, ari di dieu mah kudu acting. Oke, marah. Yang kedua sedih berlebih. Berlebih bu, tapi berlebih. Bukan sedih biasa, berlebih. Pokoknya mah wah, sahirup teh nepi ka poe ayeuna. Sedih berlebih. Silakan bu. Sedih berlebih, sudah bu? Ibu diremengkeunnya zaman damel IG story. Anu katiga lelah. Kan sok itu nyabunya I'm so tired, aku lelah dan lain sebagainya lelah. Silakan bu. Yang terakhir bahagia. Coba Cing, Serina mana Serina? Komo awal bulan. Nah bahagia pisan. Coba gelisan mana bu? Gelisan bahagia ya bu ya. Karena menurut neurologis, menurut ilmu syaraf pun, ibu teh mau mengalami penuaan dini ibu. Nah sih, lamun suami istri anu usia pernikahan teh yuswa, teman SMA, teman tapi jodoh gitunya. Nah istri mah besok muda, umur teh juga 20 tahun lebih kolot. Nah bu, nah coba. Karena itu bu jarang seri, teh bu, sekali latihan seri, hiji 2 3 seri bu. Karena itu jarang seri nyabunya, itu akan betul-betul mengalami penuaan dini. Sama perempuan tuh multitasking, bisa sambil gegero, sambil ngambilin seseheur, sambil masak. Teh secara fisik mah bagus, tapi adieu nama lamun teu refreshing, lamun teu jalan-jalan mata kolot. Itu mata penuaan dini aslinya. Jadi silakan bakat multitasking ibu pun rada tetap dilakukan, tapi harus ada pengalihan lain yang lebih positif juga gitu ya bu ya. Nah tas katingal bu wajah ibu bu. Nah itu kalau ibu di depan anak ataupun suami pun seperti itu, bayangkan gitu ya. Oke, selanjutnya, dan namun di kajian bapak-bapak nyabunya bapak-bapak di terus nanti di surga mau ketemu lagi gak sama ibu lah repeh ibu. Itu Pak Ustadz sebagai pirakunya di dunia teh meniliur di omelan baik, di akhirat piraku di omelan deui si bapak. Saur Pak Ustadz teh pangke di surga mah moal aya semua hal-hal yang baik saja, tidak akan ada kepribadian kan ibu-ibu mah raja di mana-mananya. Di rumah sahanu dominan raja nak emak-emak, di acara ini gitu aya bapak-bapak mana bapak-bapak minoritas, bapak-bapak mah di jalan saha penguasana ibu-ibu sen kanan belok kiri, lamun diingetan teh melotot heula. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh bersama lagi. Nah selanjutnya, sebelum kita akan ada sesi, kita harus pahami dulu ayat tentang ilmu
ilmu, maksudnya kita harus recharge secara terus-menerus, entah untuk ilmu tentang rumah tangga, entah untuk ilmu parenting, entah untuk ilmu kita healing sendiri. Banyak misalnya yang kita lihat, oh itu oke ahli parenting gini, yang di daycare apa gini ya, yang viral daycare apa, yang misalnya bayi disiksa dan lain sebagainya, itu oknum. Yang namanya oknumnya tina 1000 hiji, tina 2000 hiji, tina 1 juta hiji. Berarti yang sebelum itu betul-betul mengimplementasikan sekuat tenaga ilmunya. Karena diakui atau tidak, ilmu itu akan memandu kehidupan kita. Jadi maksud saya, ibu jangan lelah-lelah untuk recharge ilmu, gitu ya. Ada misalnya begini, penelitian yang dilakukan oleh dosen saya, Profesor Dr. Rena Latifa, pembimbing saya, promotor saya, disertasi saya sekarang, menyampaikan pernah melakukan penelitian pada ibu-ibu majelis taklim se-Indonesia, dan sampaikannya apa? Mental health, mental well-being ibu-ibu majelis taklim atau ibu-ibu nusumarium kieu sanes gibah namanya. Nah, ambo abi pas sanes gibah mengumpulkan informasi. Sering informasi nah gitu. Mental health, mental well-beingnya itu lebih kuat dibandingkan dengan yang tidak recharge sama sekali. Jadi ibu tuh sudah tahu ilmu nama muntah mengambek sing sabar, udah tahu kan? Ibu datang ke TK Bakti Insani untuk parenting udah tahu kan ini kan? Tapi di recharge, diingatkan lagi, dibangkitkan lagi. Itulah kenapa mental well-beingnya lebih sehat, lebih kuat. Mental well-being itu maksudnya kesejahteraan dirinya, kualitas dirinya itu lebih sehat dan lebih kuat karena diingatkan lagi pas down dari di rumah mah seseri, dari di rumah seri, nah itu diingatkan lagi sehingga menjadi lebih sehat. Jadi mulai detik ini dan seterusnya jangan lelah untuk tetap mencari ilmu di dalam membersamai diri, pasangan juga ananda. Boleh next slide? Oke, baru kita akan sebelum tanya jawab kita akan praktik terlebih dahulu healing session, bagaimana ibu-ibu betul-betul bisa merilis emosinya. Silakan duduknya. Oh ini udah ini banget ya, duduknya privacy agak berjarak atau udah berjarak segini? Oh udah, oke, boleh silakan ya. Jika sudah lampunya boleh dimatikan saja. Senang pada di kumaha lah. Biar ibu nyaman, dia private. Oke, dimatikan saja semuanya boleh. Musiknya silakan dinyalakan. Nah, musiknya dinyalakan. Siapin tisu. Oke, silakan. Oke. Ditutup matanya. Semuanya ditutup matanya, tarik nafas. Hembuskan. Tutup matanya, tarik nafas. Hembuskan. Silakan tarik nafas. Hembuskan. Silakan ditutup matanya. Semuanya ditutup biar lebih rileks, biar lebih nyaman. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik ketenangan, hembuskan kecemasan. Kita akan masuk pada tahap selanjutnya setelah mama-mama semuanya tarik nafas, hembuskan, sangat nyaman. Oke, semuanya tutup mata, tarik nafas, hembuskan. Oke, mama-mama semua, kita akan melakukan yang namanya dialog jiwa. Jadi kita berdialog dengan jiwa sendiri tanpa bantuan profesional untuk titik-titik yang mama-mama masih bisa mengatasinya sendiri. Ketika kita tidak bisa berdialog jiwa dengan orang lain, maka kita berdialog jiwa dengan jiwa kita sendiri. Karena terkadang kita mengalami namanya ambivalensi. Di satu sisi ingin melakukan kebaikan, di sisi lain masih berat untuk melakukan hal tersebut. Oke, harap dihayati, dinikmati setiap langkahnya, setiap prosesnya, karena ini yang harus mau melakukan di rumah, yang sangat praktis, yang bisa dilakukan nanti di rumah ketika dalam kondisi unwell, dalam kondisi gak
Terima kasih karena sudah berada duduk di tempat ini, di tempat yang nyaman, di lingkungan yang tenang, dan niatkan untuk menghentikan seluruh aktivitas dalam beberapa menit. Dan silakan mama-mama bayangkan berada di tempat yang benar-benar membuat mama-mama nyaman. Entah itu di pinggir pantai, di pinggir sungai, di sambil rebahan pun boleh, selama itu adalah tempat ternyaman mama-mama. Atau berada di pelukan seseorang yang mama-mama rindukan, yang mama-mama sayangi, yang mama cintai. Silahkan relaksasi terlebih dahulu dengan berada di tempat yang nyaman, boleh dengan orang ternyaman. Setelah itu, relaksasikan seluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki agar benar-benar dalam kondisi yang rileks, nyaman, dan begitu dalam masuk ke alam bawah sadar mama-mama. Dan saya akan menghitung mundur dari 25 ke 1 bersama hembusan nafas mama-mama. Dan setiap kali saya menghitung, mama-mama akan merasakan kenyamanan dan keterangan yang lebih dalam dari sebelumnya. 25, 24, 23, 22, 21. Semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Mama-mama semakin nyaman, semakin tenang, semakin rileks. Dan 14, 13, 12, 11. Semakin tenang, semakin rileks. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Semakin nyaman, semakin rileks. Dan 4, 3, 2, 1. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Tarik nafas, hembuskan. Oke, mama-mama sudah hebat melakukan tahap pertama, dan bayangkan inilah yang akan dilakukan pula nanti di rumah. Tahap yang kedua, silakan mama-mama mengeluarkan emosi negatif yang selama ini dipendam dan tidak bisa disampaikan secara langsung pada orang yang bersangkutan, entah pada orang lain atau pada diri sendiri. Yang ingin dikeluarkan itu apa? Batu besar apa? Yang seperti apa? Silahkan, boleh dikeluarkan hal-hal yang tidak bisa disampaikan sebelumnya, atau ketika sudah disampaikan pun rasanya sia-sia, rasanya nambah masalah, rasanya nambah lelah, rasanya nambah luka. Jadi silahkan dikeluarkan, boleh sambil menangis selama tidak menyakiti diri, boleh di masa lalu pada orang tua, pada teman, pada kerabat, pada saudara, pada tetangga, boleh di masa kini, pada pasangan, pada mertua, pada siapapun itu yang memberikan luka pada mama-mama. Silakan dilepaskan
semakin dikeluarkan. 1, 2, 3, 4. Akan semakin dikeluarkan ketidaknyamanannya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. 5, 6, 7, 8. Jangan dikeluarkan. 9, 10. Keluarkan hal tersebut, lepaskan dari diri mama-mama semuanya. Oke, mama-mama sudah hebat. Oke, mama sudah hebat. Silakan pelan-pelan tarik nafas, hembuskan. Oke, pelan-pelan tarik nafas, hembuskan. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Semuanya tarik nafas, hembuskan. Kita akan memasuki tahap selanjutnya, sesi selanjutnya. Lebih tenang, lebih tenang. Kita akan memeluk diri kita. Tarik nafas, hembuskan. Oke, mama-mama sudah hebat melakukan tahap 1 hingga 2. Sekarang kita akan memasuki tahap yang ketiga, namanya pemrograman diri. Hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri mama sekarang dibanjur dengan hal-hal yang positif. Tarik nafas, hembuskan. Oke, ada 4 tahap di dalam melakukan pemrograman diri. Tahap pertama, mama gunakan kalimat positif. Sebutkan apa yang mama-mama inginkan, bukan apa yang mama-mama hindari. Dan tahap yang kedua, mama-mama silahkan anggap sudah berada dalam kondisi yang dimaksud. Anggap sudah tenang, anggap sudah ikhlas, anggap sudah memaafkan, anggap sudah lepas, sudah bebas, sudah bahagia. Dan tahap yang ketiga, mama-mama ulangi berulang-ulang, boleh 5 kali, 10 kali. Aku hebat, aku bahagia, aku luar biasa, dan lain sebagainya. Baru syarat yang keempat, mama-mama pergunakan kalimat-kalimat yang dapat membuka emosi positif, mengingat bahwa pikiran bawah sadar sangat peka dengan emosional. Oke, sudah hebat melakukan tahap tersebut. Sekarang kita akan lebih hebat lagi dengan melakukan tahap yang sangat krusial. Tahap yang ketiga, silakan tarik nafas, hembuskan. Diulangi apa yang saya sampaikan dan masukkan ke alam bawah sadar mama-mama semuanya. Apa yang saya sampaikan akan menjadi kepercayaan baru dan nilai kehidupan yang baru untuk mama-mama. Silakan diulangi. Aku aman dan dilindungi saat ini. Aku berhak merasakan cinta dan dukungan. Aku layak bahagia dan merasa berharga. Aku memahami bahwa aku pantas mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan rasa berharga. Dan aku memahami bahwa masa lalu tidak boleh mengontrol masa kini. Sekali lagi, masa lalu tidak boleh mengontrol masa kini. Dan aku memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah terjadi. Dan aku memaafkan orang yang telah melukaiku atas kesalahan yang telah ia lakukan. Aku merangkul diri sendiri dengan kasih sayang. Aku bebas dari beban masa lalu yang membebani. Aku membebaskan diri dari rasa bersalah yang tidak perlu. Aku mengganti pikiran negatif dengan pikiran positif. Dan aku menerima diriku apa adanya tanpa syarat. Aku menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri dan aku menghadapi ketakutanku dengan keberanian. Aku melepaskan penghalang-penghalang yang dapat menghambat pertumbuhanku. Aku membangun batasan yang sehat dalam hubungan dan aku membangun pola pikir yang positif dan optimis. Aku memupuk hubungan yang sehat dengan orang lain dan aku mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan emosi dengan sehat. Terpenting, silakan 1, 2, 3. Aku menemukan kebahagiaan di dalam momen-momen sederhana. Saya ulangi, aku menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana bersama keluarga kecilku atau orang-orang tersayangku. Aku membangun rasa tanggung jawab terhadap diriku dan aku mengatasi rasa takut untuk berubah dan tumbuh. Aku melepaskan penghalang-penghalang yang dapat menghambat pertumbuhanku dan aku menerima bahwa aku berhak mendapatkan hal-hal baik di dalam hidup dan aku mengembangkan sikap terbuka terhadap peluang baru. Sekali lagi, aku mengembangkan sikap terbuka terhadap peluang yang baru. Dan yang terakhir, silakan lebih ditancapkan, aku memahami bahwa aku pantas merasa bahagia
bahagia dan aku merasakan kebahagiaan dalam merayakan keseimbangan di dalam kedamaian hidupku. Oke, silakan sekarang sudah hebat, tarik nafas, hembuskan. Sekarang mama-mama menggunakan bahasa sendiri yang dibutuhkan. Itu barusan tadi saya contoh saja. Silakan dipeluk dirinya, tepuk pundaknya. Apa yang ingin disampaikan pada diri? Silakan 1, 2, 3, mulai. Saya berikan waktu yang leluasa untuk mengungkapkan, mengapresiasi diri karena sudah bertahan hingga titik ini, sudah luar biasa hingga titik ini. Silakan. Oke, terima kasih diriku, sudah hebat. Aku pasti bisa melewatinya. Silakan, silakan, silakan. Terima kasih karena sudah bertahan hingga titik ini. Oke, terima kasih sudah bertahan hingga titik ini. Oke, saya masih berikan waktu, silakan. Banyak, lebih banyak lagi masukkan afirmasi. Silakan. Bersyukur juga ya Allah, terima kasih atas semua nikmat, semua karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku masih bisa bernafas dengan semangat badan dan lain sebagainya. Silakan. Terima kasih karena aku sudah hebat dari hari kemarin. Oke, sekarang lebih dimantapkan lagi, matanya tetap ditutup, tangannya dilepaskan. Boleh berpasangan berdua atau bertiga, silakan. Tapi matanya tetap ditutup. Silakan. Agak berpasangan berdua dengan siapapun, berdua ataupun bertiga, silakan. Boleh sambil berpelukan, berdua atau bertiga. Sekarang kita gak bisa sendiri, kita harus kolaborasi. Bayangkan yang ada di depan kita itu orang tersayang kita, orang yang ingin kita coba maafkan, orang yang ingin kita coba lepaskan, orang yang sangat ingin kita memberikan harapan padanya. Kita ingin melepaskan, kita ingin memaafkan sepenuhnya, kita ingin memaafkan secara utuh. Namun jika ibu-ibu belum bisa memaafkan sepenuhnya, maka katakan, aku sudah melepaskanmu, aku sudah menerimamu, dan aku akan terus berusaha untuk memaafkanmu. Bayangkan yang kita peluk adalah orang yang ingin kita maafkan, ingin kita lepaskan selain diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus berkolaborasi. Saya berikan waktu, silakan berikan afirmasi. 1, 2, 3, mulai, silakan.
saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. 2. Rasakan udara yang segar di sekitar. Ucapkan, saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. 3. Silakan digerakkan kepada kepala tubuhnya. Terima kasih, diriku sudah hebat. Mulai detik ini dan seterusnya saya akan menjadi orang yang baru, orang yang berbeda di dalam respon ketidaknyamanan. 4. Saya akan tanamkan bahwa masa lalu tidak boleh mengontrol masa kini, apalagi masa depan. Silakan digerak-gerakkan lagi anggota tubuhnya yang membuat semakin segar, bugar dan berenergi lebih dari biasanya. Oke, sebelum ke angka 5, silakan dirasa-rasakan dulu. Dan 5, boleh pelan-pelan matanya dibuka dan digerakkan, yang membuat semakin sehat, bugar, berenergi, hebat, positif, luar biasa hingga titik ini. Silakan diminum terlebih dahulu air yang ada di depan, atau apapun silakan. Boleh jangan ketinggalan. Oke, silakan. Oke. Silakan diminum terlebih dahulu. Boleh di close dan dimasukkan lagi ke slide. Oke, what do you feel? Gimana perasaannya? Lega. Kemudian nyalain lagi boleh. Kemudian gimana lagi perasaannya? Enak. Oh, gimana lagi? Oke, lebih baik ya dibanding sebelumnya ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk diri kita sudah dilakukan di sini ya. Oke, jika mama lagi gak nyaman silakan tarik nafas, hembuskan 3 kali, tarik nafas, hembuskan. Tapi kalau masih gak nyaman tarik tunai. Insya Allah kita orang nyaman bisa ya. Itulah yang silakan dilakukan di rumah mandiri. Hanya beberapa menit saja, maksimal 30 menit. Kalau singkat 10 menit. Kita rilis every day. Sebelum aktivitas atau sebelum tidur, insya Allah itu akan lepas. Karena apa? Luka itu gak bisa didiamkan. Semakin didiamkan akan semakin menganga. Malah udah mau kering, basah lagi. Maka harus dilepaskan. Tadi kalimat terakhir yang saya sampaikan, saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. Ya, oke, sambil kumpulkan pengajian, maka masuk ke sesi pertanyaan. Ya, silakan. Masya Allah, tabarakallah, sudah lega bunda. Masya Allah ya, pemaparan juga tadi sesi healingnya sangat ditunggu. Saya juga ya, yang belum menikah, mungkin nanti calon ibu juga merasa ya belum apa-apa ya, tapi sudah merasa kayak berat gitu. Terima kasih kepada Ambu Eva atas pemaparannya. Ternyata ini yang sangat dibutuhkan kita semua. Mungkin dia juga bersedih. Baik, Bunda semua, mari sekarang lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelumnya coba tepuk tangan dulu atau untuk Bunda-bunda semuanya. Masih sedih sepertinya ya? Masih sedih, tidak apa-apa. Langsung saja untuk sesi tanya jawabnya, mungkin di berapa pertanyaan? Rangkum 2 atau 3. Di 2 sampai 3 pertanyaan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan dan menyebutkan nama terlebih dahulu. Boleh 1, ada lagi 2, 3. Oke, cukup. Baik, kita mulai di pertanyaan pertama dari Satu-satu langsung jawab ya. Saya agak barho soalnya. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Nurul dari Bunda dari FAAS kelas A1. Mau bertanya, kan di rumah juga memang saya punya anak yang pertama, yang kebetulan yang di sini yang kedua. Nah, pertanyaan saya, anak saya itu kan usianya 7 tahun yang pertama. Cuman saya tuh kadang suka lihat sosmed dan atau misalnya kayak berita-berita gitu kan, kalau misalkan ada penculikan dan lain-lain gitu kan. Jadi ada kekhawatiran di diri untuk jadi ke anak tuh udah kamu jangan main aja, udah di rumah aja, karena memang takut gitu ya Bu ya. Terus kan di lingkungan juga lingkungan yang memang kayak bahasanya kan kayak kasar kayak gitu-gitu Bu. Nah itu yang bikin saya takut juga Bu. Selain culik juga takutnya ketularan juga kan dengan bahasa-bahasa kasar gitu kalau bergaul dengan temennya yang di lingkungan rumah gitu. Nah tapi di sisi lain ketika dia di rumah juga nggak baik juga ya, karena memang sosialisasinya kurang gitu Bu. Nah itu baiknya gimana ya Bu ya? Baik ya. Oke, pertama dengan kondisi demikian maka tentu di rumah saja pun kalau tidak melakukan aktivitas yang positif itu rugi untuk anak korban ruang kos. Jadi itu pertama di rumah saja. Yang kedua, kita harus pahami ibu kenapa sampai berlebih. Nah, ketakutannya berlebih itu kayak gimana? Apakah ada hal yang terjadi sebelumnya atau karena overstimulate? Seringkali melihat yang lainnya ketakutan seperti apa? Karena memang jangankan anak kita jauh dekat, oke, kalau itu semua atas lindungan Allah. Ayat di sisi kita kan dicempak yang dicempak gitu ya. Cuma memang betul di zaman sekarang hal itu pun tidak bisa kita ignore, tidak bisa kita abaikan. Kita harus ada takut tapi tidak takut berlebih. Artinya kita harus tetap ada pengawasan, apalagi anak usia 7 tahun. Tapi ada tambahan dari itu, lingkungan sekitar juga gak baik, bahasanya memang gak boleh. Memang tidak perlu kita memaksakan, udah tahu lingkungannya gak positif, udah tahu lingkungannya dengan bahasa-bahasa kacing copong dan lain sebagainya, kita paksakan masuk, itu juga gak baik. Jadi poinnya pertama terkait dengan keluar rumah, kalau dari sisi teoritis atau praktis memang kenapa itu harus memilih teman atau sahabat, memang kita pun seyogianya tidak memasukkan anak kita pada circle tersebut. Tapi ketakutan berlebih terhadap penculikan juga yang harus ibu rilis itu. Kemudian kita takut penculikan tapi harus ada usaha yang tidak perlu ngerem anak. Nah, kita tetap awasi atau seperti apa, berada di lingkungan yang terdekat atau seperti apa, bahkan pakai jam GPS atau apapun itu, silakan ada ikhtiar lain. Atau yang paling utama, karena di rumah pun ibu bingung nggak baik, saya tanya gadget itu boleh atau enggak? Wah, gitu ya. Gak penting mau pakai gadget atau enggak tuh, yang penting itu bukan gadgetnya, dibersamainya. Ada 2 ayah, satu ayah full gadget, satu ayah gak gadget, dua-duanya bisa bahaya kalau gak dibersamai. Tapi dua-duanya bisa sukses kalau dibersamai. Yang gak gadget pun harus dibersamai mainnya, semuanya diploran, percuma gak gadget tapi gak main juga. Atau yang gadget pun kalau dibersamai bisa hebat juga Bu ya, gadget dengan main yang ini itu dan lain sebagainya, kalau dibersamai bisa hebat juga, tapi perlu diatur juga durasinya dan lain sebagainya. Artinya dengan kondisi demikian ibu selesaikan dulu titik-titik dalam diri ibu, baru untuk anak gak bisa juga kalau di rumah apalagi full gadget dan lain sebagainya, tetap gak baik juga. Karena sekarang tuh ketidakbaikan tuh bukan hanya ada di tongkrongan tapi ada di kamar anak-anak kita, yaitu di gadget kalau tidak dibersamai ya. Jadi mulai diatur planning. Oh keluar kayaknya enggak dulu deh, circle-nya begini deh. Oh berarti di rumah silakan diprogram masuk ke XX, masuk ke komunitas tertentu, hobi tertentu yang sesuai dengan minat dan bakat. Karena menurut penelitian dari 21 karakter anak yang menunjukkan sukses itu, yang pertama tuh kejujuran, yang kedua support, komunikasi. Banyak orang pintar kalau gak bisa berkomunikasi bingung ya, jadi itu pun penting untuk melatih komunikasi. Jadi silakan dilihat dulu minat dan bakatnya, gak boleh terkungkung di rumah, gak boleh juga dibebaskan tanpa aturan ya. Itu mungkin teteh, wallahu a'lam Ya, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, selanjutnya yang kedua tadi ada Mama Ula sama
tujuan kita mempunyai anak itu, terus bagaimana cara memberitahu pasangan kita supaya kita tuh punya anak, punya tujuan, bukan hanya ingin anak saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama ini. Yang pertama, ini kayaknya case-nya itu karena agak belum ada satu visi misi orang tua. Jadi punya anak tuh sekedar punya anak dulu. Ya banyak ya Bu ya. KB itu boleh gak Bu KB? Jadi kalau niat, tergantung niat, semuanya tergantung niat. Kalau niat kita memberi jarak agar kita betul-betul bisa membersamai, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau niatnya sieun untuk rezekian, wah itu kita mendahului Tuhan. Sieun untuk rezekian, sieun kita tukar nafkahan, ya itu kita mungkin tidak demikian. Tapi kalau di perkotaan itu kebanyakan demikian. Aduh, ambo sekolah teh mahal. Kan klien-klien saya banyak yang dari kota, kalau konseling itu bisa online juga. Aduh, di Bekasi itu harga SD itu segini, harga les itu segini. Kayaknya enggak deh. Nah, itu perlu dipertanyakan. Kalau karena takut gak terrezekian. Asal tentu kita pun harus terukur tetap ya. Itu pertama. Dan ketika kita berangkat ke alam dunia, harus satu visi, dan ini pun tidak mudah seperti tadi yang saya sampaikan, main Thomas dan Venus, banyak perbedaan pola asuh. Apalagi kalau kita memiliki suami yang dia pun korban fatherless, gak ada sosok ayah dia pun dulu. Wah, bingung dia jadi ayah teh sih gak kumaha, karena dulu dia tidak diperlakukan tersebut oleh ayah. Pertama, kita harus empati terlebih dahulu, pahami kenapa suami berada di itu, kenapa suami kebingungan, kenapa suami sajalana, sahirupna, dan sebagainya, karena mungkin dia pun memiliki luka yang sama yang itu tidak dirilis. Misalnya anak laki-laki gak boleh menangis. Ayo, eta ilmu dimana? Karena Rasulullah suka nangis gak? Untuk apa Tuhan menciptakan air mata jika menangis itu dilarang? Karena ketika kita menangis itu mengeluarkan hormon kortisol alias hormon stres, dan akan menginput hormon dopamin atau serotonin, yaitu hormon kebahagiaan. Nah itu tuh gak semua suami itu terima, karena dia pun dulu dia nangis. Jadi kalau istrinya nangis, namun sih itu bereskan masalah. Nah ya begitu Bu. Nah itu salah satunya kita harus lihat ke dalam kenapa suami berada di hidup tersebut. Jadi kalau ditanya cara meyakinkan, harus betul-betul deep talk, ngobrol di timing yang tepat, di waktu yang tepat, dan itu suka kadang-kadang susah cari timing yang tepat gitu ya. Karena kalau nggak tepat, gelombang otak kita ada di beta, itu berantem pada akhirnya. Tapi kalau tepat, gelombang otak kita ada di alfa hingga theta alias tenang, relax, itu hal besar pun bisa pecah, bisa selesai. Jadi soal timing, soal cara, soal memahamilah yang harus kita perhatikan di dalam melihat visi misi pengasuh. Ya, itu mungkin Teteh wallahu alam. Sudah? Oke, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambu, saya tuh saya orang tua dari Kinan Ataya Rashid dari B1. Saya tuh penyintas gangguan kecemasan, Ambu, dan udah sering melakukan dialog jiwa diri sendiri gitu. Karena beberapa tahun ini memang proses pulihnya gitu. Nah, tapi ternyata efek dari mungkin trauma-trauma yang karena udah dalam prosesnya itu ya pasti ada turn back time gitu, penyebabnya semuanya gitu. Nah ternyata mungkin si kecemasannya bisa mereda gitu, udah bisa lebih kontrol diri sendiri gitu menghadapi setiap gejala-gejala kecemasan yang tiba-tiba datang gitu. Tapi ternyata efek dari traumanya itu masih sulit untuk dikendalikan karena Yang kayak gimana maksudnya Teh? jadi kan memang berasal dari trauma-trauma yang dulu gitu. Nah itu tuh efek dari itu tuh ternyata menjadi seperti apa ya, mungkin sifat atau diri sendiri yang jadi apa ya, mungkin mental block, iya seperti itu gitu. Dan itu tuh ada yang menghambat
menjalani kehidupan nantinya. Udah bisa sekarang udah bisa mengendalikan cemasnya, tapi untuk hilangin itunya karena mau nggak mau itu berimpact ke cara parenting, mengendalikan atau apa mendidik anak. Jadi biar nggak salah dalam mendidik anak karena ada efek itu untuk ngilangin selain dari kecemasannya gitu, untuk ngilangin efek dari itu efeknya Jadi udah tanggung ke anak gitu. ya Salah satunya. Oke, Sama-sama ya. Oke, untuk melakukan proses recovery, jadi ada yang disebut marah yang biasa, sedih. Saya sampaikan tadi yang disimulasi itu tuh boleh semuanya. Kita memiliki emosi marah, sedih, kecewa, takut, jijik, jengkel, senang, bahagia, bangga, percaya diri, semuanya boleh. Tapi tidak over. Ketika sudah over, kita tidak bisa mengendalikan, sudah berpengaruh pada behavior. Jadi dari pikiran, perasaan ngaruh ke behavior, ngaruh ke perilaku. Nah ini yang suka menjadi pertanyaan tuh, kalau sudah ngaruh ke perilaku, sudah ngaruh ke aktivitas karena olahan dari pikiran, perasaan kita. Entah karena yang terjadi sebelumnya, karena pengalaman-pengalaman traumatis sebelumnya, atau karena masa kini. Nah, katanya alhamdulillah sudah di titik-titik tertentu sudah mulai mengendalikan untuk titik-titik yang krusial, batu besarnya, gitu ya, batu besarnya. Tinggal residu emosinya nih kayak gimana, sisa emosinya yang masih ada yang kadang-kadang mengganggu aktivitas. Bahkan ada titik-titik tertentu ya anak sudah tanggung, misalnya diperlakukan seperti apa. Nah, kenapa sesi healing dan lain sebagainya itu bersesi-sesi? Karena kita berproses. Kita betul-betul pretelin, bedah satu persatu, luka yang mana dan yang seperti apa, traumatis dan yang seperti apa. Namun tidak bisa hanya mengandalkan sesi saat dengan profesional saja. Harus dibekali dengan self healing seperti yang kita lakukan barusan, itu yang paling simpel. Gak mungkin kan saya 1 jam 2 jam gitu ya habis semua sesi healing. Self healing atau dialog jiwanya yang harus seringkali di repetition, diulang-ulang. Jika kita sering kali melakukan dialog jiwa, harus lebih sering. Dan banyak selain dialog jiwa, ada EFT, Emotional Freedom Technique, ada Mindset Reprogramming, dalam bentuk Writing for Healing. Ini contohnya, buku saya yang baru terbit, buku ke-13 yang baru terbit kemarin di Gramedia Merdeka Bandung. Judulnya New Habit Unlock. New Habit Unlock itu kita membangun kebiasaan baru. Dan kebiasaan itu adalah pola pikir, pola perasaan, pola perilaku yang diulang-ulang. Ibu usia berapa sekarang Bu? 30, 40. Ibu memiliki kebiasaan berpikir, berperasaan, dan perilaku puluhan tahun. Tiba-tiba ibu ingin berubah saja 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mungkin nggak Bu? Agak susah karena kita harus berproses. Kita harus mengulang pikiran, perasaan, dan perilaku pun diulang-ulang juga sehingga nggak banjur negatif eta. Nah, salah satu teteh mau main tegasnya bukan hanya dialog jiwa. Silakan coba yang lainnya, ada emotional freedom technique, ada di sini kan healing, writing, and journaling dengan cara menulis dan banyak metode self healing lainnya. Dan yang paling utama, kenapa kok masih ngaruh? Karena berarti belum repetition, belum betul-betul diulang-ulang. Jadi harus lebih diulang-ulang karena kita pun mendapatkan gejala tersebut tuh karena diulang-ulang, kita mendengar judgement yang diulang-ulang, ketidaknyamanan yang diulang-ulang, maka untuk melepaskannya pun harus diulang-ulang. Itulah kenapa di awal saya sampaikan, ibu bayangkan nikmati karena inilah yang harus ibu lakukan di rumah sendiri. Itu harus diulang-ulang. Ya, jadi mungkin titik itu saja, tinggal sisanya ditambah. Ibu sudah tanggung ke anak. Ke anak pun silahkan boleh dilihat, diobservasi apakah anak mengalami trauma atau tidak. Kalau anak tidak mengalami trauma bisa diselesaikan oleh kita. Kita pakai hipnoparenting, kita sering peluk, kita meminta maaf, kita dan lain sebagainya. Tapi kalau ada anak sudah ada trauma harus ke profesional. Itu mungkin teteh Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Bunda dan juga jawaban dari Ambu. Gimana, sudah cukup? Insya Allah.
juga bunda-bunda ya, bunda-bunda yang berbahagia. Tidak terasa ternyata sudah di